Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, Jumat 10 September 2021, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yesus datang untuk menyelamatkan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika terjadi sesuatu yang sulit, misalnya terjadi penindasan, terjadi kesewenang-wenangan di dalam kehidupan suatu bangsa atau di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, seseorang terdesak karena keadaan yang sedang dihadapinya dan keadaan yang lain yang menyulitkan dan menyusahkan, yang terutama diharapkan dalam situasi demikian adalah datangnya seorang penyelamat yang membebaskan dari situasi yang sulit tersebut. Demikianlah dalam nats ini Yesus menegaskan bahwa kedatangannya ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi dia datang untuk menyelamatkan dunia ini serta segala isinya. Menyelamatkan dunia ini dari kuasa dosa dan kematian yang selama ini menjadi momok yang menakutkan dunia ini dan yang tidak dapat dikalahkan oleh dunia ini. Namun dengan kedatangan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, kuasa dosa dan kematian tersebut telah ditaklukkan dan dikalahkan. Saudaraku yang terkasih, hidup yang diinginkan Allah dan hidup yang ideal adalah bahwa orang-orang yang percaya, yang mendengar firman Tuhan atau perkataan Yesus Kristus adalah orang yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Orang-orang percaya yang mendengar dan melakukan firman Tuhan akan menjadi seorang yang kuat, seorang yang bertahan di dalam setiap pencobaan yang menerpa hidupnya di tengah-tengah dunia ini, termasuk wabah pandemi COVID-19 ini yang menakutkan semua orang, akan dihadapi dengan teguh dan dengan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan yang menjaga dan yang memelihara kehidupan kita. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25 dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Sebaliknya saudara-saudara, orang yang mendengar perkataan Yesus tetapi tidak melakukannya di dalam kehidupannya akan menjadi orang yang lemah, orang yang tidak kuat menghadapi setiap pencobaan di dalam dunia ini. Pencobaan ringan, dia akan jatuh dan kalah, apalagi jika dihadapinya pencobaan berat. Saudaraku yang terkasih, jelas bagi kita
bahwa tujuan utama kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan dunia ini, bukan untuk menghakiminya. Dunia ini dan segala yang ada di dalamnya, saudara dan kita semuanya, hendaknya hidup di dalam sukacita dan bahagia, sebab keselamatan kekal dan pintu surga telah dibukakannya untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Walau demikian, saudara-saudaraku, patutlah saudara tanyakan di dalam diri saudara, apakah saudara sudah menjadi seorang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, perkataan Yesus Kristus? Ataukah saudara hanya sebatas pendengar saja, tetapi tidak melakukan firman Tuhan? Memang saudara tidak akan dihakimi Yesus Kristus saat ini, tetapi yang menghakimi saudara adalah setiap perkataan yang disampaikan atau yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yang terdapat di dalam kitab suci kita, yang terdapat di dalam Alkitab kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang telah dianugerahkan keselamatan, sebelum kedatangan Anak manusia Yesus Kristus yang kedua kalinya di dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, saudaraku, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Selagi saudara masih punya kesempatan, berbuatlah senantiasa kebaikan. Itulah tandanya bahwa saudara telah Yesus selamatkan, bahwa saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Termasuk di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, jadilah orang yang melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah mengasihi semua orang, siapapun itu. Kita harus mengasihi, menguatkan mereka, sehingga kita bersama-sama bisa mengalahkan wabah pandemi COVID-19 ini. Yakobus pasal 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan saudara. Jadilah pelaku firman-Nya di dalam hidupmu. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende nomor 352 ayat 1 dan ayat 4, Saihehema Hamuna. Saihehema Hamuna na burju rohai, pagalak lapumuna nauk songgo borngini, nang borhatsi pangoli rotuoroani, natong makasih holi pardomuanai, tibu maro ibana ipesai dungoma, nang rolubana ipetangi honma, dibuha siang ari laumana holomi, dungi satokin nari tiur masa sude. Marilah kita berdoa.
Ya Allah Bapa dalam surga, terpujilah namamu, sebab Engkau telah mengutus anakmu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami, bukan untuk menghakimi kami. Ya Tuhan, selama kami masih punya kesempatan dan hidup di tengah-tengah dunia ini, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kuatkan kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, kuatkan orang-orang yang terpapar sakit karena pandemi COVID-19 ini. Berkati mereka dengan sukacita yang dari surga. Berkati obat yang mereka makan, supaya mereka disembuhkan. Bagi orang-orang yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Ya Bapa dalam surga, kiranya COVID-19 ini secepatnya boleh berakhir, sehingga anak-anak Tuhan boleh beraktivitas seperti semula walau tetap di dalam protokol kesehatan. Kami serahkan kehidupan kami dalam satu hari ini, segala aktivitas kami, yang sekolah, yang kuliah, yang di dalam pekerjaan, Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah namamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Yang terutama, jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.